Hotman Paris dan Marliana kini berbalik arah, yakin Peggy bukan pembunuh Vina. Pengacara keluarga Vina Cirebon, Hotman Paris Hutapea mengungkap fakta baru soal kasus pembunuhan Vina Cirebon yang hingga 8 tahun berlalu pasca kejadian pembunuhan belum juga terungkap. Fakta tersebut adalah pengakuan terpidana pembunuh dan pemerkosa Vina Cirebon yang sudah menjalani hukuman penjara. Dari 5 terpidana yang di BAP sebelum tertangkapnya Peggy Setiawan alias Perong, mengatakan Peggy Setiawan bukan pembunuh Vina Cirebon. Kata Hotman, dalam hukum disebutkan apabila ada hal-hal yang belum diyakini kebenarannya, maka terduga pelaku belum bisa divonis sebagai tersangka dan harus dibebaskan. Karena 5 dari terpidana mengatakan bukan Peggy pelakunya, hanya 1 yang mengatakan Peggy pelakunya. Terus mau apa lagi? Kata Hotman saat jumpa pers di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Hotman menilai bukti hukum yang dimiliki Polda Jawa Barat, Jabar, untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka belum kuat. Kalau kami mengatakan, bukti hukumnya belum begitu kuat untuk menyatakan bahwa Peggy ini sebagai tersangka DPO, ujar Hotman. Senada dengan Hotman, kakak kandung Vina yakni Marliana juga menilai Polda Jabar begitu tergesa-gesa menetapkan Peggy sebagai tersangka. Ia berharap polisi menyelidiki lebih lanjut agar dapat diketahui dengan jelas apakah Peggy benar pelakunya atau justru salah tangkap. Saya meminta kepada kepolisian untuk jangan tergesa-gesa, diselidiki dulu lebih lanjut, kata Marliana. Selain penetapan Peggy sebagai tersangka, Marliana juga kaget dengan keputusan Polda Jabar yang mendadak menghapus 2 nama dalam daftar pencarian orang, DPO, karena dinilai fiktif. Sebagai informasi, Polda Jabar menghapus 2 nama dalam DPO dengan alasan para tersangka saat ditangkap mengaku hanya asal sebut sehingga 2 nama itu bersifat fiktif. Sangat kaget mendengarnya, kami keluarga meminta kepolisian agar menelusuri lagi, menindaklanjuti lagi, karena kan di pengadilan awal disebutkan 3 DPO, sekarang disebut 1 yang 2 tidak ada, fiktif, ucap Marliana. Untuk diketahui, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudian, Eki. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016 Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka dikutip dari Kompas.com, namun saat itu, hanya 8 tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap, sementara 3 tersangka lainnya menjadi DPO. 8 tahun berjalan, polisi belum bisa menemukan ketiga DPO tersebut. Sampai akhirnya, kasus Vina kembali viral usai dibuat film. Hotman tuding Polda Jabar ingin segera tutup kasus Vina Cirebon dengan hapus 2 DPO. Polda Jawa Barat dituding ingin cepat menutup kasus pembunuhan Vina Cirebon. Hal itu diungkapkan Hotman Paris Hutapea yang menjadi pengacara keluarga Vina. Kalau Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, jangan dibilang fiktif dong. Itu sama saja mau menutup cepat perkara ini, kata Hotman dalam jumpa pers di Mall Kelapa Gading, Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Hotman menjelaskan, berdasarkan bukti hukum yang ia miliki, tertulis jelas kalau Andi dan Dani yang masuk DPO itu bukan fiktif belaka. 2 DPO, buron, yang dibilang fiktif itu, di berkas-berkas ini mereka ada, cara memerkosanya ada, cara mukulnya diuraikan di sini, ucap Hotman sambil menunjukkan tumpukan bukti hukum kepada awak media. Hotman juga menilai 8 terpidana yang sudah ditahan tidak ada indikasi saling melempar kesalahan kepada 3 buron. Para terpidana mengaku secara bersama-sama melakukan tindak pelecehan dan penganiayaan yang membuat Vina dan kekasihnya, Eki, tewas. Di sisi lain, Hotman juga mendorong agar Polda Jabar menjelaskan secara gamblang hasil BAP yang baru dilakukan dengan para terpidana. Berdasarkan informasi yang Hotman dapatkan, 5 dari 6 terpidana yang baru di BAP lagi, mengatakan, Peggy Setiawan atau Perong bukan pembunuh Vina yang selama ini dicari. Hanya 1 terpidana yang mengatakan Peggy terlibat dalam aksi pembunuhan Vina. Sebagai informasi,
Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama kekasihnya yang bernama Muhammad Rizky Rudian, Eki, pada Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2016. Awalnya, Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal. Namun, setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh, Vina juga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Atas kejadian itu, di tahun 2016 Polda Jabar menetapkan ada 11 tersangka. Namun, hanya 8 tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap, sedangkan 3 tersangka lainnya menjadi buron. 8 tahun berjalan, polisi belum bisa menemukan ketiga buron tersebut. Sampai akhirnya, kasus Vina kembali viral usai dibuat film dengan judul Vina Sebelum 7 Hari. Polda Jabar akhirnya kembali melakukan penyidikan atas kasus Vina dan berhasil menangkap Pegi Setiawan yang merupakan satu dari ketiga buron yang selama ini dicari. Sementara 2 buron lainnya dianggap tidak ada atau hanya fiktif. Pegi ditangkap di Kopo, Bandung, Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024. Dia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dianggap sebagai pelaku utama. Pegi Setiawan alias Peron yang menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon mendapatkan banyak dukungan. Sekira 64 pengacara kini telah mengajukan diri untuk mendampingi Pegi. Mereka juga berencana mengajukan penangguhan penahanan untuk Pegi. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan oleh Mukhtar Effendi, salah satu perwakilan dari tim kuasa hukum Pegi pada Rabu 29 Mei 2024. Menurut Mukhtar, terjadi perubahan dalam tim kuasa hukum Pegi. Hal itu karena adanya penambahan yang cukup besar dari penasihat hukum pendamping Pegi, di mana saat ini ada total 64 pengacara yang ingin menjadi kuasa hukum Pegi dari berbagai daerah di Jawa Barat. Mukhtar pun mengaku bahwa mereka telah datang menemui penyidik yang menangani kasus Pegi untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan atau BAP. Selain itu, pihaknya juga bakal mengajukan penangguhan penahanan untuk Pegi alias Peron. Namun Mukhtar tidak menjelaskan secara rinci apa alasan tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi, ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih.